Jadwal kontrol kehamilan dapat dilakukan ketika ibu sudah dinyatakan positif hamil. Kemudian ibu harus melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali dan 2 kali pemeriksaan ke dokter pada trimester 1 dan trimester 3. Tetapi jadwal kunjungan bisa disesuaikan dengan keadaan kesehatan ibu dan perkembangan kehamilan. Kontrol pada saat hamil itu sangat penting. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu pada trimester pertama, yaitu pada usia kehamilan 0 sampai 12 minggu, dilakukan kontrol kehamilan selama 2 kali, yaitu 1 kali ke bidan dan 1 kali ke dokter. Yang kedua yaitu pada trimester kedua, pada usia kehamilan 12 minggu hingga 24 minggu dilakukan sebanyak 1 kali ke bidan. Dan yang ketiga pada trimester ketiga, yaitu pada usia kehamilan 24-40 minggu dilakukan kontrol kehamilan selama 3 kali, yaitu 2 kali ke bidan dan 1 kali ke dokter. Manfaat dilakukan pemeriksaan kehamilan yang pertama yaitu untuk memantau kemajuan proses kehamilan demi memastikan kesehatan pada ibu dan tumbuh kembang janinnya. Yang kedua yaitu mengetahui adanya komplikasi kehamilan yang mungkin bisa terjadi sejak dini serta memastikan apakah ibunya mempunyai penyakit atau tidak. Yang ketiga yaitu meningkatkan serta mempertahankan kesehatan ibu dan bayinya. Yang keempat, mempersiapkan proses persalinan sehingga dapat melahirkan bayi yang normal serta meminimalkan rasa trauma pada sang ibu. Yang kelima yaitu menurunkan jumlah kematian dan angka kesakitan pada ibu. Yang keenam, mempersiapkan perangsang ibu dan keluarga untuk kelahiran bayinya agar mengalami tumbuh kembang yang normal. Yang ketujuh, mempersiapkan ibu untuk melewati proses masa nifas demi bisa memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Melakukan kunjungan kehamilan merupakan hal yang penting karena jika tidak dilakukan dapat menimbulkan risiko. Risiko yang dapat timbul jika tidak dilakukan pemeriksaan kehamilan yaitu yang pertama, tidak mendapatkan penanganan yang tepat pada tanda bahaya kehamilan. Contohnya, pada masa kehamilan, mual dan muntah memang terdengar wajar, terutama pada trimester pertama kehamilan. Namun, mual muntah yang berlebihan bisa menyebabkan kekurangan gizi, dehidrasi, dan penurunan kesadaran. Lalu resiko yang kedua yang dapat timbul jika tidak melakukan kontrol kehamilan yaitu tidak mengetahui adanya komplikasi kehamilan. Riwayat penyakit ibu sebelum hamil bisa menjadi faktor penentu kondisi fisik ibu pada masa kehamilan. Karena komplikasi kehamilan, bayi yang lahir bisa saja berakhir lahir prematur, lahir sebagai bayi dengan berat lahir rendah atau BBLR. Lalu resiko yang ketiga yang dapat timbul yaitu meningkatnya resiko kematian dan angka kesakitan pada ibu bersalin. Mengetahui kondisi fisik sejak awal hingga akhir kehamilan sangatlah penting. Banyak pula faktor yang menentukan resiko keselamatan persalinan, seperti berat badan dan usia. Persalinan pada ibu di bawah usia 20 tahun misalnya, memiliki kontribusi dalam tingginya angka kematian neonatal, bayi, dan balita. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang diperiksa pada saat kontrol kehamilan. Dokter atau bidan akan melakukan pemeriksaan fisik pendahuluan pada ibu hamil yang mencakup penilaian berat badan dan tinggi badan, pemeriksaan tekanan darah, nadi, suhu badan, serta frekuensi napas.
Setelah itu, dokter atau bidan juga mungkin akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah lengkap yang bertujuan untuk mendeteksi kelainan yang mungkin dialami ibu hamil atau janin, yang meliputi tes golongan darah, tes hemoglobin, tes gula darah, tes screening penyakit infeksi, dan tes genetik. Kemudian ada tes urin antenatal. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengambil sampel urin ibu hamil. Tes urin bertujuan untuk mendeteksi apakah ibu hamil mengalami gangguan tertentu seperti preeklamsia, infeksi saluran kemih, atau diabetes. Kemudian ultrasonografi atau USG untuk memastikan ibu hamil dan janin berada dalam kondisi yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan USG. Pemeriksaan ini sebaiknya dilakukan minimal 3 kali selama masa kehamilan, yang masing-masing bisa dilakukan pada trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Sekian penyampaian dari saya mengenai pemeriksaan apa saja yang dilakukan selama masa kehamilan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.